Halo, selamat siang kawan Tech Center. Selamat datang di podcast Tech Talks bersama saya Anin dan rekan saya Kelvin. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan bahas tentang sesuatu yang lagi hangat diperbincangkan nih, terkait dengan tarif efektif rata-rata TER PPh pasal 21. Di hadapan kami ini sudah ada dua orang narasumber, yaitu penyuluh pajak dari KPP Pratama Pondok Aren. Di sebelah sini sudah ada Mas Wendra. Halo, pemirsa. Nah, di sebelah sini juga sudah ada Mas Habib. Nah, mungkin nanya kabar dulu nih, gimana Mas Wendra dan Mas Habib kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik dan semoga selalu sehat ya. Kami berdua karena mulai masuk masa sibuk ya kalau teman-teman tahu ya. Seperti itu. Bulan awal tahun ya biasanya. Awal tahun sampai April, pertengahan Mei Mas Habib ya. Ini masa-masa sangat sibuk sekali. Nah, kalau boleh tahu nih, kesibukannya sebagai seorang penyuluh pajak di kantor pelayanan pajak Pratama itu seperti apa? Ya, Habib gimana? Kalau penyuluh ya itu kita full nih seharian nih. Jadi kalau pagi itu biasanya kalau kita lagi dapat jadwal jaga helpdesk ya, kita setengah hari itu full sampai siang jaga. Kemudian siangnya biasanya kalau kita ada jadwal penyuluhan ya kita penyuluhan, baik itu penyuluhan di kantor ataupun di luar kantor. Setelah itu masih ada tugas lain lagi, yaitu ngerjain PAP atau administrasi perpajakan. Jadi kalau ada permohonan WP itu kita juga yang ngerjain. Sibuk banget ya berarti. Ya, apalagi ya. Jadi memang kalau dibilang orang paling sibuk, bagian paling sibuk di KPP terutama Pratama ya mungkin penyuluh ya, karena kita tidak mengenal season. Nah, low season kita tidak mengenal, kita mengenalnya kalau kita mengenal middle season dan high season itu aja sih. Cuma karena memang KPP kita, KPP Pratama Pondok Aren itu kalau di lingkungan KPP, orang-orang KPP itu kita nyebutnya KPP salah satu KPP favorit loh ya, karena kita letaknya strategis, letaknya di tengah pemukiman, aksesnya gampang, itu pasti akan menjadi KPP favorit ya untuk jujukan. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa pelayanan pajak kan kita sudah nyaris borderless. Nah, apalagi nanti kalau sudah CTAS, citasnya sudah diterapkan penuh mulai tahun ini, itu benar-benar full borderless kita. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu dari Mas Wendra nih, sudah berkarir di DJP itu sudah berapa lama ya? Saya karir di DJP masuk tahun ke-16. Nah, tahun ke-16 cukup lama ini, ya, tahun ke-16. Jadi lumayan panjang, jadi mulai jadi pelaksana, terus jadi akun representatif kurang lebih nyaris 10 tahun, sekarang menjalani peran baru sebagai fungsional penyuluh. Nah, ditemani dengan rekan seperti Mas Habib ini kita. Ya, itu. Kalau Mas Habib sendiri sudah berapa lama? Saya bisa dibilang baru ya, baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Dulu awal-awal sih karirnya masih menjadi sekretaris ya. Sekretaris 3 tahun. Kemudian baru menjadi penyuluh ini ya juga hampir 3 tahun lah jadi penyuluh. Ya. Angkatan pertama penyuluh kita itu. Nah, sekarang kalau perlu teman-teman pengen tahu, penyuluh itu sudah 3 angkatan ya, 3 angkatan. Tapi kalau angkatan besarnya baru angkatan pertama, dan saya dan Mas Habib angkatan pertama. Tanpa berlama-lama lagi nih, kawan Tech Center, kita akan bahas topik utama kita pada siang hari ini terkait dengan TER PPh 21. Nah, terkait dengan peraturan yang baru mengatur tentang bagaimana nih cara menghitung PPh 21, itu kan baru aja Mas keluar di Desember 2023 dan diterapkannya harus langsung tuh di tahun 2024 Januari, ya kan? Iya, dan ini tuh seperti kejutan tahun baru sebenarnya buat semua pihak ya, pihak yang kerja sama wajib pajak betul. semuanya juga. Nah, ini untuk informasi ke teman-teman atau kawan Tech Center, aturannya itu terkait dengan TER ini diatur di PMK 168 tahun 2023. Nah, sebelum kita mau bahas tentang lebih detailnya lagi nih Mas, ya sebenarnya apa sih filosofi dari terbentuknya aturan terkait dengan tarif efektif rata-rata ini? Mungkin dari Mas Wendra atau Mas Habib dulu. jelasin. Mas Habib silakan. Mas Habib Ya, silakan. kalau saya lihat sih
ini tuh karena mungkin fenomena dari banyak wajib pajak yang mengeluh nih sebenarnya, mengeluh kok perhitungan PPh 21 ini kompleks ya. Ribet, iya. Ribet lah kalau bahasa kita mungkin kompleks ya, hitungnya kompleks, harus dikurangi ini dikali ini baru tambah ini dibagi 12. Nah gitu, intinya banyak wajib pajak yang komplain dan itu menimbulkan ketidakpatuhan. Jadi mereka karena ngitungnya ribet, mereka jadi nggak mau lapor. Nah itu, maka dari itu, nah kita DJP dan Kementerian Keuangan buat formula bagaimana caranya biar wajib pajak itu lebih mudah untuk cara ngitungnya, cara lapornya gitu. Nah keluarlah aturan TER ini. Aturan TER ini setelah ya survei, kemudian ada juga benchmarking ke beberapa negara ya Mas. Salah satunya dari Australia, kemudian ada juga benchmarking ke Malaysia, termasuk juga ke US. Seperti itu. Jadi intinya sih untuk mempermudah, intinya mempermudah dan ya. meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semangatnya itu semangat mengenai simplifikasi ya, gampang ya, simplifikasi. Dari berangkat dari semangat simplifikasi, kita juga mengenal dulu PP 46, PP 23 untuk simplifikasi penghitungan PPh UMKM, teman-teman UMKM. Sekarang simplifikasinya ke PPh untuk orang pribadi yang bekerja non UMKM. Jadi seperti itu. Jadi berangkatnya dari semangat bagaimana cara mempermudah agar wajib pajak juga nyaman dan juga kepatuhannya bisa meningkat. Gitu Mas Habib ya. Simpelnya seperti itu. Oke. Berarti lebih ke simplifikasi ya. Betul, ini simplifikasi. Kalau di PMK 168 ini apa sih yang jadi highlight atau yang sekiranya perlu kita cermati yang berubah dari peraturan-peraturan sebelumnya? Saya jawab dulu Mas Habib ya. Nanti kalau kurang tambah ya. Jadi pertama adalah mengenai kemudahan penghitungan dulu. Kita bicara mengenai highlight mengenai PMK 168 yang sebelumnya diatur PP 58 ya. Itu adalah mengenai kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan penghitungan. Kemudian adalah kemudahan mengenai penggolongan wajib pajak orang pribadi yang sebagai karyawan. Kemudian ketiga adalah kemudahan mengenai tata cara pelaporan. Nah, ya yang terakhir adalah bagaimana wajib pajak ini juga tahu dan bisa menghitung pajaknya sendiri secara simpel. Ini dari sudut pandang si penerima penghasilan. Kalau Mas Habib gimana? Ditambahkan mungkin bisa. Ya, mungkin saya lebih ke teknisnya ya. Teknisnya tuh dari pegawai tetap sama pegawai tidak tetap ya. Nah, pegawai tetap tuh berubah total yang mulai bulan Januari sampai Novembernya. Tapi kalau Desembernya nanti bisa dibilang kurang lebih sama ya Mas. Nanti kan dikalkulasi ulang. Nah itu kemudian yang berubah lagi juga terkait Natura ya. Mungkin Natura juga udah dibahas di PP sebelumnya. PMK 66 ya. PMK 66 dan PP 55 ya. Nah, PP 55. Jadi di PMK 168 ini ditegaskan terkait itu, terkait Natura, kemudian ada juga terkait pensiun. Nah, pegawai yang menarik dana pensiun. Nah, kalau dulu cuma di Dapen ya, kalau sekarang termasuk juga BPJS TK dan lembaga-lembaga pensiun lainnya. Kemudian terkait apa lagi? Banyak sih. Itu dulu aja. Ya, itu dulu aja mungkin ya. Baik, kalau kita lihat, kita baca PMK 168 tuh Mas ya, Mas Wendra, Mas Habib. Kita tuh ada ngelihat ada tabel ya, isinya tarif, terus ada angka rupiah juga di situ, panjang gitu. Nah itu dibagi diatur jadi dua gitu, ada tarif efektif bulanan sama tarif efektif harian. Nah itu sebenarnya apa sih? Kalau kita mau pahamin itu sebenarnya barang apa sih itu? Gitu. Saya jawab dulu Mas Habib ya. Oke, jadi begini ya. Selain yang tadi kita jelaskan di awal, terus sekarang merujuk kepada pertanyaan tadi, sebenarnya yang perlu kita tegaskan lagi adalah dengan adanya tarif TER yang kemudian ditegaskan dengan tabel-tabel tadi, pertama ada simplifikasi, kedua adalah kita juga ingin menegaskan kepada teman-teman di luar bahwa tidak ada namanya penambahan beban pajak penghasilan untuk penerima penghasilannya. Ya, selama ini isu beredar liar di luar, diviralkan, itu mungkin banyak yang kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Kurang tepatnya adalah isunya beredar bahwa
tarif PPh pasal 21 naik untuk karyawan. Oh. Naik Iya, iya. drastis sehingga ini bisa menambah beban penghasilan untuk teman-teman karyawan. Ini secara tidak langsung mengerek harga-harga, mengurangi daya beli. Oh, tidak seperti itu. Ingat bahwa tarif efektif rata-rata ini semangatnya berangkat dari simplifikasi. Jadi ketika teman-teman melihat tabel untuk tarif efektif rata-rata itu sama sekali tidak mencerminkan beban nyatanya, tetapi tarif efektif rata-rata itu yang kemudian dijadikan tabel adalah untuk simplifikasi perhitungan seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Habib. Nah, barang apa itu? Makhluk apa itu? Nah, kita harus tahu sebelum adanya PMK 168 dan PP 58 ini dulu kitab sucinya untuk penghitungan PPh pasal 21 kita merujuk pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor Per 16 tahun 2016 di mana setiap golongan penerima penghasilan itu berbeda, cara menghitungnya berbeda, bikin pusing. Iya. Jelas bikin pusing. Nah, dengan adanya TER ini sebenarnya penerima penghasilan itu dibagi menjadi 3 golongan besar. Pertama adalah pegawai tetap, kedua pegawai tidak tetap, dan yang terakhir adalah bukan pegawai. Nah, untuk TER-nya silakan Mas Habib jelaskan untuk itu klasifikasi TER-nya seperti apa. Silakan Mas Habib. Jadi tadi kan perbedaan TER yang bulanan sama harian ya. Iya. Nah, kalau bulanan itu khusus untuk salah satunya yaitu pegawai tetap. Tapi tidak terbatas iya. pegawai tetap ya. Tapi yang utama itu untuk pegawai tetap. Kalau TER harian itu khusus untuk pegawai tidak tetap. Kenapa harian ya? Karena namanya juga tidak tetap, dia kan kadang dapat duit, kadang enggak kan. Iya. Nah, makanya dibuatnya harian gitu. Tapi pegawai tidak tetap boleh nggak pakai TER bulanan? Bisa kalau dia nerima penghasilannya bulanan. Gitu. Itu sih kalau bedanya. Selain itu di PMK 168 ya kalau teman-teman tahu sebenarnya kurang lebih 50% bagian ke bawahnya sebenarnya juga membahas mengenai perbedaan tata cara penghitungan yang lain. Tidak hanya TER. Oke, nanti akan saya jelaskan kalau kita ada waktu akan saya jelaskan lebih rinci lagi ya. Oke. Oke, tadi kita udah tahu tentang klasifikasi tarifnya dan mungkin apakah dengan klasifikasi tarif tadi yang baru tadi itu kan otomatis ngaruh ke mekanisme penghitungannya ya. Nah, mungkin dari Mas Windra atau Mas Habib mungkin bisa mencontohkan dengan yang sederhana aja agar lebih pemahaman kita lebih tahu aja. Nah, Mas Habib. Oke, tata cara perhitungannya untuk pegawai tetap dulu berarti ya. Iya, boleh. Nah, itu misal contohnya gini aja nih, seorang pegawai tetap sebut saja si A ya. Penghasilannya dalam 1 bulan bruto ya. Ini yang kita menjadi DPP itu brutonya, penghasilan kotor. Jadi sebelum dikurangi kayak biaya jabatan dan sebagainya gitu. Jadi penghasilan brutonya contohnya 10 juta ini misal 10 juta. Nah, kemudian kita lihat dia PTKP-nya apa. Nah, dia K1, K2 atau TK. Nah, itu ditentukan dulu dia PTKP-nya apa. Misal TK0 nih, TK0 berarti kan dia masuknya ke TER A. Cara bedain TER A, TER B, TER C itu gampangnya gimana? Nah, dilihat dari PTKP nominalnya berapa? Kalau 50-an TER A, 60-an TER B, 70-an TER C gitu ya Mas. Nah, Berarti dari PTKP-nya ya. Besar PTKP-nya, PTKP itu betul. kan sebenarnya secara garis besar kalau Mas Habib mau tadi kalau secara bahasanya saya membahasakan ada golongan 50 jutaan di mana paling rendah kan 54 juta dan paling tinggi 72 juta. Itu nanti 50 jutaan TER A, 60 jutaan TER B, 70 jutaan TER C. Kemudian lapisan penghasilannya sudah tidak pakai lapisan penghasilan kena pajak. Tapi tinggal langsung lihat paling atas apa penghasilan bruto, total penghasilan bruto sebulan berapa. Nggak usah dikurang-kurangin dulu, langsung kali. Sangat simpel. Jadi sangat simpel, kita nggak perlu bikin tabel Excel untuk menghitung penghasilan kena pajak itu dikalikan PPh terutama, tapi kita cukup melihat bagian paling atas dari penghasilan apa, penghasilan bruto. Penghasilan bruto biasanya apa? Penghasilan bruto biasanya juga terdiri dari gaji pokok, terus tunjangan dan natural lainnya biasanya udah tinggal itu aja, nggak perlu ribet-ribet gitu Mas Habib ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, katanya nih Mas, kalau kita ngitung TER ini, ada yang bilang di Desember beban pajaknya bakal lebih tinggi gitu, karena ya kan, karena potongannya setelah dihitung-hitung tuh persentase yang ada di tabel itu
beban pajak per bulannya untuk yang dari Januari sampai November dibandingkan sama pakai aturan lama itu lebih kecil. Katanya sih gitu, ada yang bilang. Nah, di Desember katanya bakal lebih gede. Nah, itu gimana Mas penjelasannya tuh? Oke, Mas Habib gimana? Nah, ini Mas Habib lu yang masa ini. Jadi itu sebenarnya bisa dibilang benar tapi juga kurang tepat juga. Karena Sepenuhnya itu benar. tidak sepenuhnya benar lah. Nah, karena itu sangat variatif. TER itu sangat variatif ya karena lapisan tarifnya banyak, range penghasilannya juga banyak. Jadi yang kasusnya seperti itu mungkin dia lihat contoh yang defaultnya di PMK 168 itu ada memang penghasilannya 10 juta. Kemudian dia masuk lapisan, saya lupa contohnya di situ berapa, intinya dia kena 2%, 200.000. Nah, dia di bulan Januari sampai November 200.000 flat, kemudian ternyata kalau dibandingin sama aturannya lama dia harusnya bukan 200.000 tapi 225.000. Maka selisihnya itu numpuk di Desember. Tapi itu tidak general seperti itu semua. Jadi itu contohnya 10 juta. Beda lagi kalau misal penghasilannya tadi saya lihat itu 6 juta. 6 juta malah dia di Desember jadi lebih bayar. Kalau nggak salah ya 6 juta terus Lebih dia potong ya. lebih potong. Yang mana itu akan dikembalikan nanti ke pegawai. Jadi tergantung range penghasilannya. Gitu. Tuh, jadi memang tidak bisa kita tiba-tiba wah pasti Desember kita bayar atau potongan pajak dari penghasilan. Kalau orang awam wah potongan pajak penghasilan dari gaji kita menjadi lebih gede, enggak, belum tentu juga ya. Belum tentu, itu harus dilihat dulu penghitungannya secara detail dulu. Itu kalau teman-teman bilang pakai tetap, tadi kan saya sudah sempat menyinggung bagaimana kita mengenai pakai tetap shiftingnya kan ada di masa Desember, entah itu shifting kurang atau shifting lebihnya ya, atau kalau bahasanya kalau orang keuangan adjustmentnya di sana untuk pengurangan kurang bayar atau lebih bayar atau kurang store atau lebih store-nya. Gimana kalau bukan pegawai? Bukan pegawai seperti apa? Dokter, seperti apa siapa penasihat hukum, lawyer menjadi penasihat hukum, di mana kalau bahasa teknisnya itu adalah bukan pegawai mendapatkan penghasilan berkesinambungan seperti dokter yang melakukan jasa medis. Itu shiftingnya tidak di masa Desember karena dia tidak memakai tarif TER. Ya, tetapi dia memakai tarif penghitungan pasal 17 biasa, tetapi yang berubah dari PMK 168 ini dia sudah tidak lagi dihitung akumulatif seperti diadanya per 16. Shiftingnya kemana dong? Shiftingnya ketika dia nanti lapor SPT tahunan jadinya PPh pasal 29. Tidak di pemotongan dari pemberi kerjanya atau tempat dia bekerja seperti pegawai tetap. Jadi memang tiap golongan tadi yang saya bilang, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, punya karakteristik masing-masing untuk tata cara penghitungannya dan juga untuk shifting atau adjustmentnya. Itu pasti itu. Ya. Kalau misalnya dari subjek penerima penghasilannya nih, ada nggak sih yang dia itu ikut ketentuan TER dan ada yang nggak ikut ketentuan TER ini? Oke, kalau ikut ketentuan TER itu sudah tadi dijelaskan Mas Habib. Yang pasti ikut ketentuan TER adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, yang tidak ikut ketentuan TER ini adalah bukan pegawai. Bukan pegawai itu siapa? Contohnya adalah bukan pegawai yang mendapatkan penghasilan berkesinambungan. Contohnya adalah pekerja bebas. Pekerja bebas siapa? Pekerja bebas adalah pekerjaannya menjalankan profesinya secara profesional. Seperti siapa? Dokter, terus siapa? Advokat, notaris, kemudian peserta kegiatan. Ya, kemudian adalah pegawai dinas luar. Yang keempat adalah petugas MLM. Itu semuanya termasuk bukan pegawai dan dia tidak mengikuti ketentuan tarif TER ini. Namun dari tata cara penghitungan penghasilan brutonya untuk dihitung menjadi penghasilan pajak penghasilan terhutang di tiap bulannya memang ada perbedaan, tapi tetap semangatnya simplifikasi sekali lagi. Ya. Oke, Mas Habib, ada yang mau ditambahkan mengenai hal ini? Iya, karena tadi semangatnya simplifikasi, jadi sama itu tadi kan sudah dijelaskan juga tidak akumulatif ya. Kalau dulu kan akumulatif, sekarang ya enggak. Terus atau tambahan mungkin termasuk juga mantan pegawai ya Mas. Mantan pegawai ya, saya tadi terlewat tuh. Itu hitungannya
Jadi selain yang pekerjaan bebas tadi itu penghasilan bruto langsung dikalikan pasal 17. Nah, gitu. Jadi mantan pegawai, peserta kegiatan, nah termasuk juga dewan komisaris yang tidak teratur. Oke, Itu juga itu betul. beda itu sama dewan komisaris yang Yang teratur. Beda. Itu Kalau beda. teratur ya kayak pegawai Iya, biasa kayak kan pegawai. teratur. Gitu. Oke. Nah, itu aja tambahan. Selanjutnya nih Mas, kita kan tadi udah bahas kemudahan yang didapatkan untuk perhitungannya. Nah, kalau dari mekanisme pemotongannya itu sendiri, ada nggak sih Mas perubahannya yang dihadapi oleh baik HRD atau bendahara pemotong? Siap. Oke, mekanisme pemotongan. Sebenarnya kalau mekanisme pemotongan kita belum melihat secara rinci, tapi sudah memang akan terjadi perubahan. Kenapa? Karena kan penerapan aturan ini kan mulai Januari 2024. Artinya apa? Bagian HRD keuangan masing-masing perusahaan atau pemberi kerja kan dia mulai efektif melakukan penyetoran. Ya, melakukan penyetoran pajak itu kan bulan berikutnya atau Iya, bulan masa berikutnya. Februari. Tapi kalau dilihat dari tata cara dia pemotongan dan lain-lain jelas ada, karena itu ada perubahan. Perubahannya diatur di mana? Di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 2 tahun 2024, di mana kalau dulu dia di bawah PTKP ya, dia memang tidak wajib diberikan bukti potong. Tapi kalau dengan adanya Per 2 2024, sekarang semua penerima penghasilan wajib diterbitkan bukti potong. Itu dari sisi pemotongan. Implikasinya kemana lagi? Implikasinya adalah mengenai pelaporan. Kalau dulu jika tidak ada PPh pasal 21 terutang untuk disetorkan ke rekening negara, maka wajib pajak pemotong atau pemberi kerja itu kan tidak wajib lapor SPT masa PPh pasal 21 masa 1 sampai 11, tapi dia tetap wajib masa 12. Sekarang enggak, sepanjang dia memberikan penghasilan kepada pekerjanya, kepada penerima penghasilan tiap bulan, meskipun tidak ada PPh pasal 21 yang terutang, dia tetap wajib lapor SPT masa 21. Itu kedua. Ketiganya apa? Ada sekarang barang baru, makhluk barunya apa itu? Pemberi kerja wajib menerbitkan bukti potong bulanan. Nah, kalau dulu kan hanya untuk yang pegawai tidak tetap dan bukan pegawai ya. Oke, nanti apa kan Mas? Biasanya kalau yang gini-gini lebih hafal Mas Habib. Ya, makanya saya kayak gini yang nutup Mas Habib. Gimana Mas Habib? Jadi ada lampiran baru namanya bukti potong bulanan untuk pegawai tetap. Itu baru itu. Tapi bedanya apa itu sama pegawai yang sama bukti potong yang A1 ya. Kalau yang bukti potong A1 ataupun A2 kan emang bisa dikreditkan. Nah, kalau itu nggak bisa dikreditkan. Jadi tetap yang kita kreditkan itu bukti potong A1 ataupun A2. Nah, fungsinya apa ya? Biar pegawai itu tahu kalau dia itu dipotong pajak. Karena selama ini kita sering juga menemukan bahwa banyak pegawai itu yang dia tuh nggak tahu kalau dipotong pajak. Iya. Dia taunya ya tiba-tiba ketika pas dikasih bukti potong tahunan aja itu baru tahu. Bahkan ya, seperti itulah. Tapi ada klausa memang bukti potong bulanan tidak wajib diberikan kepada penerima penghasilan. Ya. Jadi ini karena semangat simplifikasi, negara itu memberikan ruang boleh. Di kata-kata pernya itu dapat, artinya itu bisa atau boleh. Tapi tidak ada kata-kata dia mewajibkan, mengharuskan untuk memberikan itu kepada penerima penghasilan. Itu opsional gitu ya? Opsional. Itu tetap wajib dibuat. Nah, wajib dibuat karena itu salah satu stepnya untuk Ya, membuat betul. SPT di situ. Yes. Kalau nggak dibuat ya nggak akan jadi stepnya. Kayak jembatan putus nggak bisa lanjut lagi. Ada satu lagi nih yang perlu di-highlight juga ini zakat yang dipotong oleh Oh pemberi kerja. iya. Ya. Itu sekarang bisa jadi pengurang itu. Kalau dulu kan ini ya JWP si yang dipotong tuh lapor sendiri di SPT, yang mana berimplikasi ke jadi lebih bayar ya. Lebih bayar. Karena dia udah dipotong, si pemberi kerja kan nggak memperhitungkan zakat, tapi pas ketika dia lapor dia memperhitungkan zakat, otomatis lebih bayar. Nah kalau sekarang itu bisa diminimalisir lah. Intinya pemotongan zakat dan pelaporannya di bukti potong bisa sekarang tersentralisasi dari bukti potong di koordinator pemberi kerja. Di mana itu dari peraturan sebelumnya
secara teknis dan non teknis itu tidak dimungkinkan. Dulu cuma mengakomodirnya di SPT tahunan aja. Kalau sekarang dulu orang mau bayar zakat, mau bayar kalau selain muslim atau non muslim mau bayar sumbangan keagamaan supaya dia dapat istilahnya apa ya, bahasa awamnya dapat pengurang untuk pembayaran pajak. Dia harus lihat aturan dulu per 8 2021. Ini lembaga mana saja yang diperbolehkan untuk bukti potongnya boleh dilaporkan sebagai pengurang itu. Tapi sekarang itu nanti bisa pemberi kerja atau company-nya itu bekerja sama, terus habis itu dipotong oleh HRD atau bagian keuangannya, kemudian bisa langsung ngurangi di bukti potong di pembayaran tiap bulannya, atau nanti diakumulasikan di 17/21-nya bukti potong tahunannya itu, seperti itu. Oke, nah ngomong-ngomong soal pembuatan bukti potong SPT PPh 21 ini, kan sebelumnya kalau menggunakan penghitungannya lama itu melalui aplikasi SPT ya. Nah, maksudnya apakah dengan peraturan TER yang terbaru ini itu nanti ngaruh ke pembuatan bukti potongnya gitu, Mas? Maksudnya apakah ada penyesuaian terkait klasifikasi tarifnya? di SPT atau justru ada aplikasi baru nih, Mas? Oke. Pip, Nah ini yang nerapinnya tadi kita gimana? bahas sebelum acara dan tadi pagi dan siang kita telepon-teleponan ya. Kalau yang masalah aplikasi memang ini dia paling jago seruangan ini. Oke, silakan. Tapi Mas Hendra juga udah praktek tadi kan Mas. Boleh, Mas. Silakan. Oke, jadi terkait aplikasi ya memang ini masih hangat juga nih. Baru sekitar semingguan ya. Aplikasi Bupot 21 namanya. Bupot 21. Nah, itu kalau teman-teman mau nyoba itu udah bisa itu. Silahkan coba aja di menu lapor, kemudian perangkat laporan ada itu Bupot 21. Nah, jadi kalau dulu masih pakai aplikasi desktop ya yang perlu diinstal ya. Kalau sekarang udah full web based. Nah, jadi tidak ada alasan nggak punya laptop dan sebagainya. Sekarang mau pakai HP pun juga bisa, dimanapun bisa gitu. Di Bupot 21 sebenarnya dulu udah ada yang mengimplementasikan itu instansi pemerintah sebenarnya yang pertama kali. Cuma karena mungkin servernya mungkin beban servernya agak berat, maka baru bisa terrealisasi sekarang berbarengan dengan aturan TER ini. Jadi memang sudah diakomodir lah untuk perubahan perhitungan TER ini. Jadi sudah tidak menggunakan aplikasi ISPT 21 lagi per Januari 2024 ya. Jadi mulai per Januari 2024 sudah menggunakan Bupot 21 ya. Nah, jadi tidak perlu install aplikasi lagi. Gitu Mas. Nah, saya tambahin Mas Abed ya. Meskipun sudah menggunakan Bupot 2126 web base mulai masa Januari, tapi wajib pajak yang mendengarkan atau menyimak podcast ini tolong ya jangan di-uninstall, jangan di-delete dulu database-nya. Sampai 5 tahun ke belakang. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Oke, kita kembali kepada Undang-Undang KUP di mana catatan record pembukuan wajib pajak itu wajib disimpan sampai 10 tahun ke depan. Sampai gunanya apa? Kalau nanti ada apa-apa bisa melakukan pembetulan, bisa melakukan namanya untuk nengok catatan sebelumnya kalau di delete dan sebagainya nanti malah repot sendiri. Tapi dijaga saja di recordnya, database-nya juga dijaga, jangan sampai di delete. Itu aja misalnya. Cuman memang penggunaan seperti tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Habib bahwa mulai masa Januari 2024 memang sudah beralih ke web based, di mana kalau dulu ya namanya juga semangat simplifikasi ya, kalau dulu kita menggunakan e-faktur desktop kita juga harus namanya itu Mas Habib ya membuka aplikasi lain apa MS Excel ya untuk menghitung hitung secara manual pakai kalkulator, tambah kalkulator satu lagi, terus habis itu angkanya baru dicemplungin ke aplikasi, nanti bikin CSV-nya diupload di web via DJP online. Nah, dengan adanya Per 2 2024 dan juga PMK 168 ini 3 langkah ke belakang sudah kita cut ya. Tapi catatannya jangan dihilangkan, itu aja. Itu untuk kepentingan wajib pajak sendiri kami mengimbau. Itu aja. Sejauh ini Mas Habib dan Mas Wendra, ada nggak sih kendala yang dari pihak mungkin petugas pajak mungkin pengguna dulu yang pertama yang mereka rasakan curhat gitu ke teman-teman penyuluh pajak, atau mungkin dari petugas pajak sendiri
ada kewalahan ketika apa peraturan ini diterapkan seperti itu. Nah, mungkin bisa dibahas nih. Oke, dari kalau Mas Indra. dari pihak kami selalu siap ya. Artinya selalu siap untuk membantu wajib pajak. Memang itu bagian dari tugas kami, keseharian kami. Cuman memang seperti tadi di pembuka tadi Mbak bilang tadi bahwa peraturannya memang agak bikin shock. Terbit di akhir Desember, pelaksanaan Januari, belum lagi bergulir isu liar di luar di medsos viral dan yang gini ya. Itu memang jadi tantangan tersendiri. Saya tidak akan bilang ini hambatan, rintangan, enggak, ini tantangan dari profesi kami, tantangan juga untuk teman-teman yang ada di luar. Jadi saya tidak ingin memberikan ini sebagai sesuatu hal negatif, saya ingin melihatnya dari hal positif. Kalau ada kesulitan, tentu semua perubahan akan pada awalnya menimbulkan kesulitan karena ketidakbiasaan. Itu yang perlu saya garis bawahi dulu. Nah, masalah teknis tentu kita akan menerima tampungan dan masukan dari teman-teman stakeholder. Dalam hal ini pihak eksternal, yaitu penggunanya pasti wajib pajak. Apa itu? Nah, kita ini kan baru masa Januari, belum kelihatan penggunanya. Tapi memang adalah yang paling utama adalah dari transfer knowledge kita pada wajib pajak, di mana selama berbelas tahun Mas ya, belasan tahun kita terbiasa menggunakan tata cara penghitungan yang itu, ya, yang itu tidak banyak berubah. Kalau Mbak Mas ingat, mungkin masih sekolah, kita itu setelah sekian tahun PTKP baru berubah 2014, kemudian berubah 2015, kemudian 2016 bertahan sampai sekarang. Satu nyaris tidak ada perubahan berarti dalam penghitungan PPh pasal 21. Nyaris tidak ada. Baru revolusioner ini baru ada di Desember 2023 dengan terbitnya PP 58, PMK 168. Tentu itu membutuhkan adaptasi. Setelah wajib pajak, kita petugas pajak dari tahun 83 malah ya, Undang-Undang PPh 21 ini hampir tidak berubah. 83 sampai 2024 berarti berapa? Seumuran saya, 40 tahun lebih. Ya, kita belajar aja 2023 kan terbitnya Desember 2003. Artinya 40 tahun kita berada di rezim yang sama. Setelah itu tiba-tiba semuanya berubah. Tentu kaget loh. Kaget ya, seperti kita semuanya mengalami dari masa sekolah yang kita berangkat pagi, pulang siang, pulang sore. Rumah sekolah tidak dari satu kampung, satu dusun dengan kita. Begitu kuliah, langsung tiba-tiba teman-teman harus merantau jauh keluar dari daerah, bahkan luar pulau. Tentu itu butuh adaptasi yang tidak mudah. Tapi, ada tapinya. Sepanjang kita berpikiran positif, teman-teman juga menyikapi dengan positif. Dan kalau ada masukan kritikan, segera sampaikan. Nah, seperti yang baru saya lakukan tadi pagi. Kenapa saya terlambat? Oke, kenapa terlambat? Karena saya tadi baru di salah satu company terbesar di Indonesia meminta istilahnya pendampingan dari saya dan rekan-rekan. Ya, baru ketahuan, oh ternyata di sini, oh ternyata di situ. Kita kurang oke, akan kita berikan kalau memang kita bisa tangani, ya kita bisa tangani langsung. Kalau kita bisa kasih insight atau masukan langsung, kita masuk-masukkan. Tapi kalau nggak bisa, kita eskalasikan kepada yang berwenang, apa itu kantor pusat. Itu kalau Mas Habib gimana? Bolehlah curhat-curhat. Ya. Dalam sehari saya curhat dari wajib pajak atau gimana lah, rekan-rekan. Atau mungkin ada yang ngeluh ke Mas Habib. Nah, itu mungkin silakan cerita Mas Habib. Enggak apa-apa. Sebenarnya sih kalau secara umum sih saya sudah ketemu beberapa wajib pajak yang minta jajan, itu mereka ininya positif lah, tanggapannya positif. Oh iya, ternyata cuma gini aja ya, gampang gitu loh. Oh iya, tapi ada juga beberapa dari pihak yang dipotong nih. Nah, jadi kalau dulu itu kan pemotongan bulan itu udah pasti ya. Kalau penghasilannya lempeng segitu-gitu aja, biasanya udah pastilah segitu-segitu, dan kemudian pas di bulan Desember ya segitu aja, nggak ada kenaikan atau penurunan signifikan untuk pemotongan pajaknya. Nah, itu ada beberapa yang komplain, terutama yang penghasilannya lumayan gede nih. Kemarin itu ada yang komplain sekitar betul. penghasilan di atas 50 juta itu. Ternyata dia menggunakan TER ini dengan status K2 itu menjadi lebih besar pemotongannya bulan Januari sampai Novembernya. Kerasanya seperti itu ya. Ya, kan seperti itu. Tapi Walaupun ingat,
Kalau di setahun kan, 1 tahun full charge jumlahnya juga sama. Sama aja sebenarnya. Cuma bedanya dia mungkin kayak nitip dulu uangnya. Nanti pas Desember balikin gitu. Ya seperti itulah. Ya paling itu aja sih kalau yang pernah saya temuin. Seperti itu ya. Jadi memang setiap penerapan aturan baru memang selalu ada dampak positif negatif, tapi kami yang ada di DJP berusaha semaksimal mungkin agar dampak positifnya semaksimal mungkin, negatifnya seminimal mungkin ya, istilah seperti itulah. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir di podcast kali ini. Baik, sebelum menutup perbincangan hari ini, mungkin dari Mas Wendra dan Mas Habib bisa memberikan closing statement atau pesan untuk seluruh kawan Tech Center. Oke. Boleh, silakan. Oke, terima kasih teman-teman untuk rekan pajak, teman-teman pemirsa dari podcast ini. Saya ingin menyampaikan bahwa dengan berlakunya PMK 168 dan PP 58 ini, teman-teman yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai tetap di luar sana, penerima penghasilan, tidak usah khawatir dengan adanya penerapan aturan ini pajak penghasilan naik, tidak akan. Ini peraturan ini hanya masalah simplifikasi penghitungan PPh pasal 21 saja. Jadi overall secara keseluruhan dalam 1 tahun pajak total PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan rekan-rekan semuanya sama. Ya, ingat-ingat ya, ini ya, boleh di-highlight dan di-bold, sama, tidak berubah. Ini hanya masalah simplifikasi tata cara penghitungan serta pemotongan pajak saja. Lalu yang kedua, karena momentumnya pas, sudah masuk di akhir Januari, kalau teman-teman di sana sudah menerima bukti potong dari tempatnya bekerja, tempat perusahaannya, tempat kantornya bekerja, 1721 A1 dan atau A2-nya sudah dapat, ya, untuk tahun 2023, segera buruan ke kantor atau KPP terdekat, atau gak usah ke KPP terdekat kalau sudah bisa akses e-form atau e-filingnya, lapor SPT tahunan 2023-nya secara mandiri. Kalau belum bisa secara mandiri, kami yang ada di jajaran Direktorat Jenderal Pajak, di unit-unit vertikalnya diwakili oleh KPP, KP2KP, kami semuanya siap membantu rekan-rekan semuanya untuk melaporkan SPT tahunannya. Ada lagi yang ditambahkan, Mas Habib mungkin? Udah itu aja ya. Oke, itu aja. Oke, baik. Itu tadi pesan atau closing statement dari Mas Wendra dan Mas Habib. Intinya jangan khawatir gitu ya. Ini semua masalah simplifikasi aja gitu. Kemudahan ya. Nah, dengan closing statement tadi itu sekaligus menutup perbincangan kita kali ini. Terima kasih kepada Mas Wendra dan Mas Habib yang sudah mau berkenan untuk hadir dalam podcast kali ini dan juga membagikan banyak sekali informasi kepada kawan Tech Center semuanya. Nah, kepada Mas Wendra, Mas Habib, selamat kembali bertugas dan kita akan menutup podcast kali ini dengan pantun. Penonton jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Jalan-jalan ke negara Peru. Lanjut nonton Coldplay di Singapura. Artinya. Nah, itu tadi bahasan tentang TER PPh 21. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Sekarang aja. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Mas.